Piaraannya tante-tante. Ada nggak tes yang menentukan pria itu mau kondo atau bukan, Pak? Mahasiswa tiba-tiba dia misalkan dikasih mobil, dikasih motor. Selamat datang di Mokondo Podcast kali ini. Ya, kali ini kita dalam edisi numpang tanya karena kita hari ini akan mempertanyakan semua hal yang menurut orang di luar sana itu dianggap normal. Nah, jadi boleh dong kita mempertanyakan kenapa itu disebut normal, ya. Nah, kali ini kita kedatangan seorang dokter. Nah, Dok, boleh ceritakan dokter apa nih gitu ya? Dokter Airel ini dokter apa nih? Jadi basic pendidikan saya punya doktor ilmu hukum. Itu ilmu hukumnya saya kombinasi dengan psikologi hukum. Oke. Terus saya juga seorang psikolog. Ya, dan sekarang masih praktek di Bandung psikolognya. Dan saya juga ada punya konsultan untuk manajemen perusahaan. Gitu ceritanya. Berarti ngerangkep banyak hal, termasuk berarti psikologis klinis dengan tes-tes. Betul banget, karena memang, waktu saya ambil profesi psikolognya, itu background-nya adalah psikolog klinis pendidikannya. Oke, menarik. Pertanyaan pertama sih, ada nggak tes yang menentukan pria itu mau kondo atau bukan, Pak? Waduh, ini menjerumus ya pertanyaannya ya, Bu, ya? Karena kan kita lagi bicara itu ya, jadi saya mau tahu Oke. ada nggak tes? Sebetulnya tes secara langsung yang melihat dia pria mau kondo atau enggak itu nggak ada, tapi ada beberapa alat tes yang bisa kita gunakan trait-nya atau ciri-ciri dari hasil alat tes itu untuk melihat kira-kira perilaku seperti apa yang akan muncul nih bagi si pria ini. Apakah dengan ciri-ciri seperti ini akan menjadi cowok mau kondo atau enggak nih? Nah, itu biasanya yang kita lihat. Dari hasil tes itu kecenderungannya yang terlihat. Iya. Apakah dia bisa jadi ada kecenderungan ke arah sana atau disorder lainnya? Betul. Jadi kalau kita bicara alat tes ini kan sifatnya memberikan gambaran. Bisa saja, trait-nya itu sebetulnya resesif, tidak muncul karena lingkungan tidak mensupport. Tapi bisa saja trait-nya jadi eksesif atau muncul karena ada lingkungan yang support atau ada hal-hal tertentu yang memang mensupport untuk trait itu muncul. Oke. Kan ini lagi tren tuh ya, maksudnya banyak kejadiannya. Berarti ada lingkungan yang memunculkan itu mungkin nggak sih? Ada banget yang kita mungkin secara nggak langsung kita nggak sadar gitu ya, tapi sebenarnya itu terjadi loh. Kayak contoh, misalkan di luaran sana, believe it or not, di usia-usia mungkin yang kita bilang produktif ya, usia muda di usia mahasiswa 20 something, itu mereka yang mungkin anak-anaknya kelihatan demen clubbing atau apa, atau mungkin sekarang dengan adanya, internet ya, sosial media yang begitu cepat, dating app segala macam, mereka bisa jadi istilahnya kalau saya bilang, piaraannya tante-tante. Karena si tante ini mungkin punya suami yang kaya, yang tidak bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksualitas dari suaminya, atau jangan-jangan dia nggak punya statusnya lajang, tapi dia piaraan om-om tertentu gitu. Sehingga karena dia tidak bisa dapat dari si pemeliharanya itu, dia mencari nih si anak-anak muda yang istilahnya katanya mau kondo ini yang bisa memenuhi kebutuhannya si wanita ini. Oh, emang ada kumpulannya? Kumpulan saya nggak tahu, Bu. Oh, Ya. nggak daftar. Soalnya ada yang mau daftar. Oh gitu? Nah kalau kumpulan jujur saya nggak tahu, cuman yang saya tahu memang kasus seperti ini ada, terutama di kota besar atau di kota metropolitan. Oke. Jadi sekarang ternyata mencari pria-pria Mokondo itu mudah ya? Saya nggak tahu Bu mudah atau gampangnya. Klien banyak nggak gitu? Ada, demi menjaga kerahasiaan klien saya tidak tahu banyak atau sedikit, ada aja pokoknya. Oh, ada aja ya, gitu ya. Nah, Ya. Kalau kejadiannya seperti itu, biasanya pria-pria ini kan mereka masih muda sebenarnya dan Yes. usia produktif kan gitu. Betul. Kenapa mereka bersedia melakukan itu? Kenapa enggak ya udah cari yang bener aja gitu? Eee
Balik lagi ya Bu, teori kebutuhan dasar manusia ya. Terus siapa sih yang nggak mau diajak hidup nikmat, diajak hidup hedon? Oh, oke. Balik lagi kebutuhan. Apalagi ceritanya dia mahasiswa, tiba-tiba dia misalkan dikasih mobil, dikasih motor sama ya, Oke, tante. dan ya itu ya, atau dia ganti iPhone baru ya. Siapa sih yang nggak mau gitu kan? Apalagi biasanya dari kalangan yang ekonominya terbatas, kadang-kadang kan itu jadi suatu hal yang menarik ya. Atau mungkin yang lebih apa maksudnya yang lebih menyedihkan lagi buat saya, jangan-jangan dia demi membayar uang kuliahnya loh dia melakukan itu. Oke, karena ada kesempatan sebenarnya. Oke. Karena kan kita tahu nggak mudah ya untuk sekarang mencari uang. Dan uang Iya, kuliah juga uang bukan kuliah yang mahal murah-murah juga soalnya. kan gitu loh. Berarti, boleh kasih tahu lah ya universitas yang nggak mahal-mahal ternyata itu menimbulkan efek gitu ya? Teori supply dan demand ini berpengaruh ya. Oke, oke. Oh, jadi ternyata, ini tuh nggak cuma terjadi di rumah tangga, tapi juga terjadi di, eee, justru masyarakat yang, mereka justru belum mengenal rumah tangga gitu ya? Oke. Mungkin nah itu yang tadi saya bilang Bu, jangan-jangan awalnya mereka kenal sebelum mereka berumah tangga, sehingga setelah mereka berumah tangga masih kebawa nih gayanya. Nah. Karena mungkin jangan-jangan istrinya atau suaminya nggak tahu nih gitu Oke. loh. Background si pasangannya mereka nggak tahu nih. Karena kan siapa sih yang nggak malu gitu loh ngaku bekas piaraan om atau tante gitu kan. Pasti malu lah, itu kan mungkin aib ya. Iya, 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 iya. Oh, oke. Berarti itulah yang jadinya berlanjut dalam kehidupan rumah tangga. Karena misalnya seorang pria dari kuliahnya, dia sudah apa, cempon itu Penuhi lah. dipenuhi lah ya, Saya potong sedikit ya, saya tambahin mungkin nggak dari kuliah, ujiannya dari SMA. Itu yang sebetulnya harus menjadi concern untuk orang tua, untuk kita sebagai masyarakat supaya bisa lebih memahami. Kenapa? Apa yang selain maksudnya SMA apakah kebutuhan dasar itu begitu besarnya atau karena hedon tadi tuh? Kayaknya yang lain beli ini. Nah, itu mungkin kan kita nggak tahu ya, mungkin kan dengan teknologi sekarang yang begitu pesat maju, informasi yang begitu pesat berkembang, anak SMA udah mikir gue pengen pakai iPhone 17 atau pengen pakai iPhone 18 yang katanya bentar lagi keluar gitu kan ya. Logika saya, itu kan barang mahal ya. Iya. Nggak gampang untuk belinya, saya aja masih pakai handphone murah loh. Dan nggak gampang minta ke orang tua. Itu dia. Oh, oke. Oh, menarik ya. Dari SMA, oke. Jadi itu jadi pola dalam kehidupannya mereka. Dan berkembang dari teman-temannya juga. Karena lingkungan kan. Karena lingkungan. Berarti ada klubnya dong. Nggak tahu deh. Ya mungkin aja dikenalin antara si A bisa kenal begini karena si B yang ngajak gitu. Oke. Itu terjadi pola, lalu pada saat mereka menikahi wanita yang benar, yang baik-baik sajalah gitu ya. Pola itu terbawa. Mereka terbiasa menikmati yang enak secara ekonomi Tanpa kerja keras. tanpa kerja keras. Berarti ada kemungkinan pria-pria ini akan mencari wanita dengan latar belakang ekonomi yang cukup Mungkin tinggi. saja, mungkin saja. Kalau memang motifnya sama ya, kecuali kalau ada motif tertentu yang berbeda ya mungkin akan beda ceritanya. Apakah mungkin ada motif lain dengan pola yang sudah mereka jalani dari SMA? Wah, saya kurang tahu kalau itu. Mungkin kan ada motifnya yang dia bilang, oh mungkin karena kalau sebelumnya dia menjalani dengan keterpaksaan demi kebutuhan hidup yang sangat dia butuhkan, terus dia menyadari itu hal yang salah dan dia mau merubah hidup dia ke arah yang benar, itu kan menjadi suatu motif yang baik untuk dia bisa punya kehidupan yang lebih baik bersama pasangan. Kalau pinjol, orang terbiasa judol lah ya. Itu tuh sebenarnya termasuk adiksi atau bukan? Atas dasar apa bapak atau ibu atau saudara datang ke psikolog, datang ke saya?
Bukan seperti datang ke dokter yang tinggal bilang, "Pak, saya pusing." Ya saya tinggal kasih paracetamol, sembuh. Nah,